Sip, sip. Oke. Oke. Halo semuanya, nama saya Devi. Selamat datang di program Ngoceh, yaitu salah satu program dari Divisi Ruang Amero PPID Kawasan Amerika Eropa. Ngoceh adalah program di mana kita akan membahas berbagai topik dengan berbagai narasumber, namun dibahasnya dengan bincang-bincang santai lah, nggak usah yang serius-serius amat. Dan pada episode pertama pada hari ini, kita akan membahas mengenai pelecehan seksual, di mana topik ini cukup tabu dibicarakan sebagian masyarakat Indonesia pada khususnya, namun sangat penting untuk kita bahas dan kita ketahui lah informasi-informasi, at least informasi dasar mengenai topik ini. Dan sekarang saya telah ditemani oleh Kak Kiska Fitriana, narasumber kita. Silakan Kakak memperkenalkan diri. Halo semuanya teman-teman PPI Amerika Eropa. Perkenalkan nama saya Rizka Fitriana. Saya kemarin lulusan dari Sussex University, jurusan Marketing and Consumer Psychology. Dan kebetulan hari ini senang banget sih diminta Devi buat bincang-bincang santai juga. Kita hari ini bakal ngomongin tentang pelecehan seksual. Ya, itu aja kali ya Devi ya. Thank you Kak. Dan kita tanpa membuang waktu lagi, langsung membahas nih mengenai topik ini. Apa sih Kak pengertian dari pelecehan seksual dan jenis-jenis dari pelecehan seksual itu sendiri? Oke, mungkin sebenarnya kita bahas dulu ya kali. Kenapa sih ini jadi penting banget buat kita tingkatkan awareness-nya? Kenapa sih pelecehan seksual ini mungkin jadi salah satu topik dari teman-teman PPI Amerika Eropa? Karena sebenarnya seperti yang Devi bilang, mungkin di Indonesia sendiri itu masih tabu buat dibicarakan. Tapi korbannya sendiri sih udah tercatat lumayan banyak dan angkanya meningkat terus. Dan ini pun seperti fenomena iceberg, meskipun angkanya sudah meningkat, tapi sebenarnya masih banyak banget kasus-kasus yang belum tercatat di Komisi Perlindungan Perempuan, seperti itu. Jadi mungkin kenapa orang nggak report ketika mengalami pelecehan seksual adalah mereka juga mungkin belum tahu cakupan pelecehan seksual itu yang kayak gimana sih, apa aja yang termasuk di sana gitu. Kadang mungkin orang ngiranya, oke, pelecehan seksual tuh kalau udah yang parah-parah banget, baru yang seperti itu yang disebut pelecehan seksual dan itu yang dilaporkan. Tapi mungkin kalau pengertian pelecehan seksual sendiri, sebenarnya pelecehan seksual itu adalah segala tindakan seksual yang tidak diinginkan atau permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, bisa melalui lisan, fisik, atau isyarat yang bersifat seksual, ataupun perilaku lain apapun yang bersifat seksual. Nah, perilaku-perilaku ini kemudian membuat seseorang itu merasa tersinggung, dipermalukan, atau terintimidasi. So actually, pelecehan seksual ini sendiri tidak melulu tentang seks atau kegiatan seks itu sendiri gitu. Tapi di sini ada tentang power, ada agresi, dan ada manipulations juga dari pelakunya itu. Jadi ruang lingkupnya lumayan luas seperti itu sih pengertian pelecehan seksual. Kak, kalau itu deh pengertian. Kemudian tadi Devi nanya mungkin kayak jenis pelecehan seksual itu sendiri. Ya, tadi Devi nanya mungkin jenis-jenis pelecehan seksual apa aja. Jadi so far sih pelecehan seksual ini jenis-jenisnya ada 5. Yang pertama mungkin yang tadi udah aku bahas yang udah banyak diketahui banyak orang itu adalah pelecehan fisik. Jadi pelecehan fisik ini bisa termasuk sentuhan yang tidak diinginkan seperti mencium, memeluk, even kadang kita bercandaan sama temen kayak nyubit, nepuk, itu juga termasuk kategori pelecehan seksual. Kemudian yang kedua adalah pelecehan secara lisan, termasuk ucapan verbal atau komentar-komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi seseorang atau bagian tubuh seseorang atau lelucon atau komentar-komentar yang bernada seksual. Nah ini sebenarnya lingkupnya lebih luas lagi gitu. Jadi bercanda-bercandaan kadang yang bersifat seksis juga bisa dikategorikan sebagai pelecehan seksual atau cuma sekedar panggil-panggil sayang, baby gitu, atau kadang kalau di jalan kita suka mungkin bagian besar dari kita sering mengalami catcalling gitu, kayak ada yang abang-abang di pinggir jalan suka kayak manggil-manggil, nah itu juga termasuk pelecehan seksual. Kemudian yang ketiga pelecehan. Maaf Kakak, suaranya kenapa tidak terdengar ya? Halo? Maaf Kak. Menjil. Halo Kak, bisa Halo. lagi Ya. yang tadi sebelumnya? Yang setelah kata abang. Putus ya?
Iya, putus soalnya. Tadi yang terakhir masuk apa nih? Yang abang-abang. Oh, yang Oke, itu kan tadi yang kedua, yaitu adalah jenis yang pelecehan secara lisan. Kemudian, sekarang udah Dah, oke oke. koneksinya? Oke. Oke, yang ketiga pelecehan, secara isyarat, yaitu termasuk bahasa tubuh, gesture. Jadi bisa seperti, kerlingan mata, melirik, atau memandang ke bagian tubuh tertentu, ke orang lain, kemudian bisa gesture tangan, kemudian menjilat bibir, menggigit bibir, dan sebagainya. Itu masuk dalam pelecehan menggunakan bahasa isyarat. Kemudian yang keempat itu ada pelecehan tertulis atau gambar atau dalam bentuk visual. Jadi misalkan mengirimkan foto-foto organ tertentu yang tidak senonoh, yang tidak ingin kita lihat, atau berbagi konten pornografi. Nah, mungkin saat ini fenomenanya karena kita lagi banyak yang WFH, jadi kita lebih banyak bertatap muka menggunakan Zoom ataupun misalkan menggunakan grup-grup messenger tertentu untuk di kantor dan sebagainya. Kadang jadi konten-konten seperti itulah yang masuk di grup-grup itu, konten-konten yang tidak seharusnya untuk dibagi di situ. Kemudian yang terakhir adalah pelecehan secara psikologis. Nah, pelecehan secara psikologis ini adalah berupa ajakan-ajakan yang dilakukan secara terus-menerus, dan kadang-kadang ajakan-ajakan ini juga ada yang bersifat mengancam atau menggunakan otoritas tertentu sehingga yang diajak juga merasa tertekan sehingga mempengaruhi kondisi psikologisnya. Itu sih jenis-jenis pelecehan seksual. Oke, Kak. Next. Nah, akibat dan trauma apa sih, Kak, yang bisa dialami oleh korban atau kita untuk orang yang mungkin senang membaca mengenai hal ini atau tahu mengenai hal ini, kita menyebut itu penyintas. Penyintas dari pelecehan seksual itu sendiri. Ya. Apa sih, Kak? Mungkin akibatnya buat penyintasnya itu sendiri juga beraneka ragam ya, Devi, karena juga tadi kalau kita bahas dari yang verbal sampai yang fisik sampai yang psikologis juga tergantung situasi apa yang mereka terima. Jadi bisa dari yang sangat ringan sampai juga yang sangat berat, dan tergantung dari experience masing-masing dari penyintasnya. Kita kan nggak pernah tahu ya, mungkin ada dialami hal yang sama oleh A, yang A biasa aja, kemudian yang B ternyata dia pernah punya trauma sehingga efeknya juga berbeda. Nah, kebanyakan yang terjadi adalah si penyintas ini mengalami depresi. Dan depresi seperti apa? Nah, ini kebanyakan adalah depresi yang menyalahkan diri sendiri. Sehingga kenapa sih orang-orang tuh kadang juga nggak mau speak up, nggak mau cerita ke orang lain tentang apa yang dia alami, karena dia blaming diri sendiri. Nah, dari blaming diri sendiri ini juga ada dua jenisnya. Yang pertama itu berdasarkan tindakan. Kadang mereka menyesali kayak, oh kenapa ya saya tadi lewat jalan itu sehingga bertemu dengan pelaku, atau kenapa saya begini, kenapa saya begitu, harusnya saya bisa menghindari situasi ini untuk terjadi pada saya. Gitu. Jadi dia keep blaming diri sendiri. Atau yang kedua adalah berdasarkan karakter. Sehingga ini menurunkan self esteem seseorang atau menurunkan self esteem dari penyintasnya itu sendiri. Misalkan dia merasa, oh kenapa saya dilecehkan, apa berarti ada yang salah dengan diri saya, apakah saya gesture tubuhnya salah, atau saya bersikap terlalu friendly, atau saya tidak sengaja seolah-olah saya memberikan gesture bahwa saya welcome suatu tindakan tertentu yang tidak seharusnya. Nah, itu yang kemudian ketika mereka dalam jangka waktu yang panjang terus-menerus menyalahkan diri sendiri dan tidak mendapatkan bantuan, mereka menjadi stres, mereka jadi menarik diri dari orang-orang lain. Mereka kemudian menjadi tidak empati terhadap orang lain dan menjadi adanya kemarahan dan agresi terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Dan ini juga kalau berujung terus-menerus bisa berujung fatal seperti melukai diri sendiri dan juga bunuh diri. Karena dia bingung dia harus seperti apa. Kemudian juga akibat lainnya ini penyintasnya bisa mengalami disosiasi. Kadang dia karena bingung dan dia mengalami proses denial, dia jadi seolah-olah melupakan kejadian tersebut dan kemudian dia tampak seperti punya jati diri yang lain. Jadi nanti akan terbentuk kepribadian-kepribadian lain yang berusaha dia tunjukkan kepada orang lain bahwa dia nggak apa-apa. Padahal sebenarnya dia struggle inside gitu. Karena dia denial, dia tidak mau mengakui apa yang terjadi gitu. Jadi dia berusaha menunjukkan orang lain bahwa dia baik-baik saja. Ini kemudian nanti jangka panjangnya bisa terjadi kayak kepribadian ganda dan sebagainya.
Kemudian yang paling parah itu adanya sindrom trauma perkosaan. Ini kalau misalkan si pelecehan seksual tadi sudah sampai tahap pemerkosaan gitu. Dan si sindrom trauma perkosaan ini sebenarnya turunan dari PTSD atau post traumatic disorder gitu. Jadi ini tuh sangat-sangat wajar kalau pada penyintas ini mereka mengalami kemudian akhirnya insomnia. Kemudian ketika mereka kilas balik apa yang sudah mereka alami, mereka mengalami mual, muntah, respon mudah kaget, jadi cemas, dan terus-menerus ini ujung-ujungnya menjadi psikosomatis. Kemudian jadinya sakitnya sakit fisik, dia mulai sakit kepala dan segala macam. Itu jadinya kemana-mana seperti itu. Kemudian juga penelitian menemukan bahwa orang-orang yang mengalami kekerasan seksual ketika mereka masih kecil, ini ketika mereka dewasa nanti, ini umumnya terjadi pada wanita ya. Ketika mereka dewasa nanti, mereka itu mengalami gangguan makan seperti anoreksia dan bulimia. Jadi most likely mereka bisa 2 kali lebih banyak dialami oleh orang-orang yang memang mengalami pelecehan di masa kecilnya. Nah, kemudian ada lagi mungkin yang terakhir ini adalah adanya hypoactive sexual desire disorder. Jadi ini adalah kondisi yang menandakan hasrat seksualnya sangat-sangat rendah. Nah, ini mungkin juga terkait dengan traumatis yang tadi. Mungkin mereka mengingat bahwa kejadian-kejadian seksual yang mereka terima adalah pengalaman yang tidak menyenangkan, sehingga asosiasi mereka terhadap suatu kegiatan seksual itu negatif. Jadi mereka punya negatif attitude terhadap kegiatan seksual, sehingga mereka menarik diri, mungkin jadi nggak percaya untuk mencari pasangan. Mereka takut dengan lawan jenis, kayak gitu, tidak mau melakukan kegiatan-kegiatan seksual. Seperti itu sih. Kira-kira kurang lebih, mungkin akibatnya masih banyak lagi ya Devi, karena kan juga tergantung orang yang masing-masing yang menerima. Cuman secara umum itu yang banyak terjadi dari penyintasnya pelecehan seksual. Nih Kak, berhubung dengan akibat dan trauma yang dialami oleh penyintas, bagaimana sih Kak sikap atau langkah apa sih Kak yang bisa kita lakukan sebagai orang luar jika istilahnya orang terdekat kita tuh atau ada yang di sekitar kita dia menjadi korban atau penyintas dari pelecehan seksual. Kan kadang karena kayak kita tuh takut kalau kita melakukan A, takutnya dia menganggapnya seperti apa. Kira-kira apa sih Kak yang bisa kita lakukan gitu loh sebagai orang luar? Sebagai orang luar ini, sebagai orang luar ketika itu terjadi atau kita cuma tahu bahwa dia sudah mengalami itu? Kalau kedua-duanya deh, kalau memang bisa jelas. Oh, kedua-duanya. Oke, mungkin pertama kalau misalkan itu terjadi dulu kali ya, jadi mungkin kamu lagi nge-witness seseorang mengalami pelecehan seksual. Nah, ini sih ada yang bilang bahwa kita bisa membantu dengan cara ada yang namanya 5D. Okay. Jadi 5D ini adalah direct, distract, delegate, delay, dan document. Okay. Nah, direct ini yang pertama adalah kita mungkin misalkan di kendaraan umum lah, misalkan kalian lagi naik, I don't know, busway kalau di Jakarta mungkin atau KRL, kita bisa bantu untuk mengkonfront si pelakunya gitu. Jadi emang langsung point out aja kayak Anda ngapain gitu. Kayak jadi biar orang-orang di sekitar kita tuh juga ngeh bahwa terjadi sesuatu loh di sini, ada seseorang yang sedang membutuhkan bantuan kita. Atau kita bisa juga mendistract. Misalkan kita melihat lagi ada orang untuk melakukan pelecehan seksual, kita bisa memberikan distraksi, misalkan pura-pura nanya alamat atau menanyakan arah atau menanyakan jam atau yang lain, dan kita jadi nggak secara langsung juga ini mengkonfront, tapi kita bisa mengalihkan perhatiannya dia biar mungkin tadi korbannya bisa kabur, bisa pindah ke tempat yang lain. Kemudian delegate ini misalkan kita punya teman, kita bantu dia untuk report insidennya ke pihak-pihak otoritas yang terkait, misalkan ini terjadi di sekolah atau di tempat kerja gitu, jadi bisa bantu report mungkin ke HRD atau mungkin ke kepala sekolahnya atau gimana gitu, ke dosen atau supervisor dan sebagainya. Kemudian mendelay, jadi kita juga membantu si victimnya, kita asking apakah mereka oke, dan kamu tawarkan bantuan juga ke dia. Dan terakhir adalah kalau bisa misalkan didokumentasikan, kita bantu record insidennya seperti apa, tapi kita juga butuh dari si victimnya juga, karena kan kalau misalkan kita dokumentasiin dia juga mungkin
tersorot seperti apa mukanya si korbannya dan sebagainya itu. Jadi kita tanya dulu. Itu kalau kita langsung ada di sana dan kita melihat secara langsung menjadi bystander kejadian pelecehan seksual di tempat umum atau di tempat kerja. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan kalau misalkan kita punya teman yang menjadi korban kekerasan seksual tapi dia nggak mau cerita? Mungkin yang pertama kalau misalkan dia nggak mau cerita, kita bisa bantu memberikan informasi-informasi tentang kalau dia membutuhkan bantuan dia harus kemana sih gitu. Karena sekarang juga kan mulai banyak ya gerakan-gerakan seperti Me Too Movement ataupun organisasi yang membantu fokus dalam kekerasan seksual seperti Never Okay Project gitu. Yang jadi ketika dia tidak bisa speak up, dia mungkin bisa sharing di sana sebagai wadahnya karena di sana banyak juga orang-orang yang mengalami kejadian yang sama. Jadi dia nggak ngerasa bahwa dia sendiri. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan teman kita atau kerabat kita mau cerita, please listen dan don't judge gitu. Kebanyakan orang takut dijudge gitu ketika mereka bercerita, apalagi sampai digosipin gitu. Jadi merekanya juga udah susah cerita, kemudian ketika mereka cerita malah ceritanya nyebar kemana-mana dan mungkin malah jadi awkward, jadi salah semua gitu dengan adanya bumbu-bumbu dari mulut ke mulut seperti itu. Nah kemudian sayangnya tuh mungkin memang yang kita tahu, kalau tadi Devi bilang bahwa di Indonesia masih tabu, ini yang sangat susah adalah ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini, seperti korban-korban dari pelecehan seksual ini, mereka tidak bisa bicara karena ya suatu kegiatan seksual itu dianggap tabu untuk dibicarakan. Tapi jadinya efeknya adalah ketika orang benar-benar mengalami itu, ingin mungkin tidak mengalami juga, ingin tahu mana yang benar gitu, misalkan tentang sexual harassment ini, atau tentang sexual life, atau tentang kesehatan seksual, mereka bingung harus mencari informasi kemana dan ngobrol sama siapa sih gitu. Sehingga karena kita tidak diajarkan dari kecil tentang kesehatan seksual dan bagaimana kegiatan seksual, padahal itu sangat erat ya kaitannya dengan manusia gitu, karena itu salah satu kebutuhan juga. Kita jadi tidak bisa tahu mana sih yang benar dan mana yang salah, mana batasnya yang normal dan tidak normal, mana kapan kita harus say yes, kapan kita harus say no. Itu yang menjadi sulit. Nah, tapi mungkin untungnya saat ini banyak profesional juga yang bisa kita dapatkan bantuannya secara online. Misalkan sekarang banyak psikolog-psikolog yang sudah membuka online counseling. Kalau misalkan masih ada stigma dari masyarakat kayak, aduh nanti kalau ke psikolog ketahuan orang nanti malah ditanyain saya kenapa gitu. Sedangkan kita sendiri mungkin nggak pengen share gitu saya kenapa gitu. Cuman mungkin dengan adanya bantuan-bantuan si online counseling ini kita juga bisa registernya online, kemudian kita juga bisa tinggal kunci pintu di kamar aja, bilang aja ada WFH atau ada kerjaan ngobrol sama teman dan sebagainya. Dan kita juga masih bisa merahasiakan identitas kita juga sehingga kita bisa lebih nyaman terbuka sama si psikolognya. So when we talk about speak up, itu bukan berarti kita juga harus speak up di social media gitu ya, nggak harus kayak gitu. Jadi sebenarnya yang kita lakukan speak up itu adalah bukan untuk menghukum si pelakunya, tidak semata-mata untuk menghukum si pelakunya. Boleh kalau misalkan memang punya keberanian dan mau melaporkan dan mungkin dirasa bahwa si pelaku ini sudah banyak korbannya dan kita ingin membantu menguak si kedoknya si pelaku gitu. Tapi kalau misalkan banyak juga kejadian pelecehan seksual justru dalam relationship yang private dan mungkin ada banyak pertimbangan kenapa kita tidak melaporkan orang tersebut, mungkin karena kita kenal atau kita tidak ingin ada rentetan yang panjang yang mengikuti orang tersebut dan sebagainya. Itu kita bisa langsung konseling aja gitu di psikolog. Jadi itu lebih untuk healing diri sendiri aja. Lebih kita terbuka, kita mengobati diri sendiri. Itu sih mungkin yang bisa kita lakukan, Devi. Oke, Kak. Oke, next question. Kakak pernah dengar teknik Darvo, teknik Darvo dari pelaku pelecehan seksual. Nah, ini tuh Devi menemukan ini dari Devi kan sangat tertarik nih mengenai hal seperti ini, dan waktu itu pertama kali, wah ada yang namanya teknik Darvo yang dilakukan oleh pelaku pelecehan seksual. Nah, mungkin kakak bisa Kak menjelaskan ke khalayak umum apa sih teknik Darvo itu? Kalau dari Devi, tahunya teknik Darvo itu apa? Mungkin yang udah dibaca.
Tunggu ya, Devi mencari catatannya Devi dulu, karena Devi Instagram. Itu Devi mendapat klarifikasi ini dari, mana dia ya, Polybag Jakarta gitu. Yang Devi ingat adalah kayak bahasa singkatnya tuh dia denying, terus kayak lebih ke victim blaming. Itulah singkatnya. Iya sih, benar. Mungkin kakak bisa menjelaskan sambil Devi mencari juga ini. Iya, iya. Oke, jadi Darvo itu memang itu banyak dilakukan oleh si pelaku pelecehan seksualnya. Jadi kalau tadi saya bilang bahwa pelecehan seksual is not only about sex things, tapi juga ada permainan manipulasi dan power abuse di sana. Jadi Darvo ini salah satu bentuk nyata adanya manipulasi di sini. Jadi bagaimana si pelaku ini memutarbalikkan fakta sehingga victim blaming. Jadi yang salah tuh justru si korbannya. Darvo ini stands for D-nya itu adalah deny, A-nya itu adalah attack, kemudian R dan V-nya itu adalah reverse victim, dan O-nya adalah offender. Jadi yang pertama, Darvo itu dari D-nya itu adalah deny, jadi pelaku ini tidak mengaku bahwa dia melakukan sesuatu terhadap si korban. Kemudian dia justru menyerang, mengattack si korban seperti seolah-olah korbannya yang melakukan sesuatu terhadap si pelakunya. Kemudian reverse victim, dia mulai membalikan fakta bahwa ini yang salah adalah si korbannya, dan offender itu dia menyalahkan si korbannya. Nah ini sebenarnya kayak magic trick gitu ya, pinter-pinternya emang pelaku-pelaku ini agak manipulatif gitu. Jadi apalagi ketika mungkin pelecehan ini terjadi di suatu environment mungkin pekerjaan atau adanya otoritas-otoritas tertentu, misalkan dia menduduki posisi tertentu, kemudian juga si pelaku ini memiliki reputasi yang baik. Jadi sebenarnya ketika dia proses mengattack balik si korban ini, jadi dia menghilangkan kredibilitasnya si korban sebagai korban gitu. Justru dia membuat si korban ini seolah sebagai si pelakunya. Itu sih kurang lebih tentang Darvo ini. Nyebelin sih emang. Ya gitu dah, karena tentang Darvo ini kan nggak banyak orang gitu Kak yang tahu. Kenapa sih dari kasus-kasus, berbagai kasus di belahan dunia, kadang setiap ada pelecehan seksual nanti tiba-tiba pada saat pelakunya melakukan klarifikasi surat tersebut kayak gitu, kita oh iya si korbannya sih yang gini kayak gitu. Manipulatif. Iya benar, manipulatif. Jadi kayak seolah-olah dia bilang, oh enggak kok tadi sebenarnya korbannya yang minta. Kayak seolah-olah dia sudah mendapatkan konsen dari korbannya untuk melakukan hal-hal tertentu. Gitu sih, Nick Darvo. Next lagi. Nah, gitu, alright. Hal ini yang istilahnya banyak orang yang menyalahkan, ini khususnya untuk yang terjadi kepada yang mengalami pemerkosaan ya. Kayak, bahasa gampangnya, kok lu diam aja sih pada saat diperkosa? Kok lu nggak ngelawan? Nah, ini mungkin yang ngikutin juga akan tahu nih tentang istilah tonic immobility. Nah, kakak bisa menjelaskan apa itu tonic immobility? Oke, jadi ya banyak ya berita-berita gitu yang kita lihat, mungkin banyak penyintas-penyintas yang udah speak up itu mereka juga cerita bahwa mereka mengalami tonic immobility gitu, atau jadi mereka tidak melawan ataupun menyerang balik si pelakunya. Jadi si tonic immobility ini adalah keadaan di mana seseorang mengalami temporary paralysis, jadi dia lumpuh sementara. Jadi secara sains ini memang adalah salah satu survival instinct yang juga banyak ditemukan pada binatang. Mungkin kalau kita tahu kadang banyak binatang juga yang kalau misalkan dia ada predator atau merasa terserang, dia malah jadi kayak diem aja gitu, kayak pura-pura mati kayak gitu, kayak posum atau kayak kumbang dan sebagainya. Nah ini juga lah yang terjadi sama manusia. Jadi kelumpuhan saat ini terjadi ketika seseorang benar-benar merasa terancam dan merasa takut pada saat menghadapi si pelaku atau si predator ini. Dan dalam melakukan proses defense mechanism-nya ini, korban merasa situasi tidak memungkinkan untuk melakukan flight ataupun fight. Jadi si tonic immobility ini sebenarnya adalah emang kayak automatically dirancang oleh tubuh untuk langsung keluar. Jadi itu dikontrol secara tidak sadar oleh korban. Karena emang ini adalah natural insting tubuh ketika dia merasa terancam. Nah ini sih yang sebenarnya seringkali.
Maaf Kak, suaranya hilang lagi loh. Oh ya, Oke, sekarang udah jelas. Sekarang udah jelas. udah, Udah. udah balik. Oke, tadi sampai mana nggak ininya? Dan setelah kata binatang pun juga apa mengalami hal ini. Uh, Untuk defense mechanism. Oke, Oke, nah ya jadi ini tuh memang natural instingnya tubuh yang memang tidak bisa dikontrol secara sadar oleh korban. Jadi memang dia kayak kalau dia udah ketakutan dan dia tidak bisa melakukan proses fight or fight, dia automatically memang dia langsung terkena si tonic immobility ini. Jadi ini memang natural instingnya ketika tubuh merasa terancam. Nah, seperti yang Devi bilang tadi, sayangnya ini masih sering disepelekan sama banyak orang. Jadinya ketika orang mau cerita, jadi gitu tadi yang keluar adalah, kalau nggak ngelawan sih, kalau diem aja, kalau nggak lari, kalau nggak teriak gitu. Nah, sebenarnya ya mereka bukan yang nggak mau, tapi mereka emang nggak bisa, karena tubuhnya emang pada saat itu sedang dalam kondisi yang memang tidak bisa dikontrol secara penuh. Nah, jadi sebenarnya adalah kenapa ya kita bicara ini penting ya, mungkin jadi orang-orang tuh saya berharapnya setelah menonton ngoceh santai kita sore ini, jadi kita bisa lebih empati gitu terhadap penyintas pelecehan seksual untuk nggak mempertanyakan kenapa lo nggak lari, kenapa lo nggak ini, kenapa lo nggak itu. Dan kita juga harus mengingat bahwa manusia itu memang unik, dilahirkan dengan berbagai karakter. Mungkin ada karakter yang memang keras, ada yang woman fighter yang kayak gue nggak bisa diginiin sama laki-laki, kalau gue disenggol dikit gue akan ngomong gitu, gue akan speak up. Tapi kan banyak juga perempuan yang nggak kayak gitu, banyak dari background yang berbeda dan pengalaman yang kita juga nggak pernah tahu, sehingga respons situasi juga jatuhnya beda-beda. Jadi nggak bisa di-compare ke pengalaman diri sendiri bagaimana kita menghadapi sesuatu. Ya, karena setiap manusia mempunyai mentalitas yang berbeda juga. Kayak gitu. Betul, kondisinya beda-beda. Gitu. Ini Kak, salah kaprah mengenai pelecehan seksual gitu. Kan ada yang bilang bahwa pelecehan seksual terjadi karena pada umumnya wanita yang pulang malam sendirian. Pelecehan seksual terjadi karena dulu sih pakai seksi, atau bahkan ada yang menganggap bahwa pelecehan seksual hanya terjadi kepada wanita. Padahal kan tanpa memandang gender, tanpa memandang fisik, laki-laki pun bisa mengalami pelecehan seksual. Kakak bisa memberikan satu klarifikasi, apakah benarkah pakaian yang membuat pelecehan seksual? Apakah karena kita sendirian jalan, atau pulang malam, atau gitu? Oke, walaupun memang secara umum wanita yang paling sering dapat pelecehan seksual dan jadi sorotan sebagai korban pelecehan seksual, namun sebenarnya pelecehan seksual ini bisa menimpa siapa aja ya, seperti kata Devi tadi. Jadi bisa laki-laki ataupun perempuan, dan apapun preferensi seksualnya, bisa LGBT juga, atau korbannya tuh bisa jadi juga sesama lawan jenis, atau dengan berbeda lawan jenis juga bisa gitu. Karena yang tadi itu ya, kayak pelecehan itu kan banyak banget range-nya gitu. Kadang kita bercanda sama teman perempuan juga, mungkin kita nggak nyadar bahwa kita membuat dia merasa tidak nyaman, merasa dia terganggu. Padahal sebenarnya kita bercanda doang, cuman kadang kita juga bercandanya mungkin nggak tahu batas gitu. Nah, mungkin salah satu contohnya juga yang terjadi pada laki-laki ini, kalau kita pernah ingat, kayak ada sempat fenomena salah satu atlet Indonesia yang ya buka fotonya, buka baju gitu, karena dia habis menang gitu. Kemudian komen-komen yang masuk tuh agak-agak vulgar, seperti kayak yang rahimku bergetar dan sebagainya, yang sebenarnya komen-komennya tidak pantas disampaikan, dan masih banyak lagi ya. Itu kan salah satu juga bahwa bukti bahwa si pelecehan seksual ini itu mungkin tadi melalui foto dan melalui komen-komen verbal yang secara tidak langsung juga, tapi kan mungkin ketika kita adalah si objeknya, kita yang berfoto di situ adalah itu sangat-sangat tidak nyaman untuk dibaca meskipun dia adalah laki-laki. Jadi sebenarnya nggak benar juga kalau pelecehan seksual itu terjadi hanya pada wanita saja. Dan juga ada survei dari Komnas Perlindungan Perempuan juga, kalau nggak salah itu surveinya, menyatakan bahwa sebenarnya sebanyak 35% wanita yang melaporkan mengalami pelecehan seksual itu justru dilakukan di siang hari, bukan di malam hari. Jadi tidak benar kalau tadi bahwa karena pulang malam jadi mengalami pelecehan seksual. Dan kemudian juga sebenarnya di tahun 2019 itu Indonesia menduduki sebagai negara paling tidak aman untuk perempuan kedua di Asia Pasifik setelah India.
tapi itu jadi membuat Indonesia sebagai negara paling tidak aman nomor 1 di ASEAN. Yang kedua adalah Filipina gitu. Jadi ini sekali lagi bukan masalah pakaian atau bukan masalah jam pulang, tapi ini memang bisa dialami oleh siapa saja. Kalau misalkan kita ngomongin masalah pakaian, mungkin kita bisa lihat bahwa sebenarnya mungkin penyebabnya adalah karena terjadinya pergeseran budaya. Secara psikologis ini manusia kan memang dilahirkan dengan kebutuhan makan dan minum, juga pemenuhan seksualitas. Namun tren-tren itu kan banyak juga yang muncul di luar sana ya, sama seperti makan dan minum. Mungkin zaman dulu makan dan minum ya dan makan minum aja, apa yang ada kita makan kita minum. Cuman sekarang udah ada tren vegetarian atau healthy eating dan segala macam lifestyle tertentu. Nah, kalau dikatakan pelecehan tadi jadi karena pakaian wanita yang menggoda dan kurang sopan, mungkin kita bisa flashback ke zaman dahulu kala bahwa Indonesia itu nggak pakai baju loh, gitu perempuan-perempuannya. Terus kemudian apakah semua perempuan pada zaman dahulu yang tidak mengenakan baju kemudian mengalami pelecehan seksual? Kan tidak. Karena sebenarnya pada zaman dulu budayanya kegiatan seksualitas itu adalah untuk menghasilkan keturunan dan biasanya dilakukan setelah menikah. Halo, putus ya. Halo. Suaranya lancar kok, suaranya lancar. Oh, suaranya lancar. Oke. Nah, seperti itu. Jadi ketika aku katakan terjadi pergeseran budaya, mungkin kemudian semakin kesini semakin banyak budaya pornografi yang masuk. Jadi ide-ide untuk pemenuhan kebutuhan seksual ini menjadi beraneka ragam dan mulai berubah, sama seperti makan dan minum tadi, seperti itu. Kalau misalkan secara psikologis itu manusia itu punya ada yang namanya id, ego, dan super ego. Id itu adalah kebutuhan tadi ya, makan, minum, dan seksual. Kemudian ego itu adalah bagaimana keinginan kita untuk memenuhi si kebutuhan yang tadi. Dan super ego itu yang mengatur bagaimana kita memenuhi keinginan tersebut supaya disesuaikan dengan lingkungan kita, disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku. Misalkan nih, sekarang aku lapar banget, dan di depan di antara aku dan Devi ini ada 2 cupcakes gitu. Tapi aku tuh Devi udah makan, tapi aku tuh lapar banget gitu. Tapi aku tahu itu adalah egoku untuk pengen makan dua-duanya. Tapi super egoku bilang, oh harusnya nggak kayak gitu. Kita kan berdua, aku harusnya sharing ini sama Devi. Dan bahkan mungkin nih cupcake-nya Devi. Berarti kalau aku mau makan, aku harus minta izin dulu sama Devi, boleh nggak aku makan? Atau kalau aku mau dua-duanya juga aku akan tanya. Kayak gitu. Ini juga yang harusnya berlaku sama si kebutuhan seksual tadi. Kita boleh punya kebutuhan seksual, tapi bagaimana cara memenuhinya, kita harus sesuaikan dengan standar yang berlaku di masyarakat. Jadi supaya kita tidak membuat orang lain untuk menjadi tidak nyaman. Jadi kita harus tetap bisa bermoral dan respect terhadap orang lain seperti itu. Secara natural mungkin memang perempuan dianjurkan untuk menggunakan pakaian dan berperilaku yang sopan. Ini juga berlaku sama laki-laki ya, tidak hanya perempuan juga. Namun demikian, apapun pakaian atau lifestyle yang kita ikuti, kita memiliki hak untuk memutuskan kapan, bagaimana, di mana, dan dengan siapa kita mau menerima pendekatan seksual ataupun komen-komen seksual. Dan kalaupun kita atau orang tersebut menolak, kita juga harus tetap respect. Dan kita harus dapat mengatakan, bagaimanapun saya berpakaian, kemanapun saya pergi, my yes is yes, and my no is no, dan itu valid. Gitu. Orang lain nggak bisa ganggu-gugat. Oke, berarti ini kita langsung ke pertanyaan terakhir nih Kak, mengenai konsen. Oke. Mungkin tadi Kakak udah menyerap sedikit, mungkin bisa lebih dijelaskan mengenai konsen seperti. Karena ada beberapa yang Devi melihat istilahnya kasus-kasus gitu. Contoh tentang dia dulu mau melakukan misalkan hubungan badan, terus si orang yang itu yang mengajak lagi bahwa dia pasti akan mau lagi kayak gitu. Padahal itu kan belum tentu, atau mentang-mentang dia merupakan pacar, suami atau istri, jadi istilahnya dipaksa lah seperti itu. Nah, mungkin Kak bisa menjelaskan apa sih konsen dan pentingnya konsen itu Kak? Kayak gitu. Oke. Jadi konsen itu sebenarnya seperti tiket ya, atau surat izin. Kita mau nonton bioskop aja, mau nonton filmnya orang aja, kita beli tiket dulu. Jadi kita punya izin buat nonton itu. Nah sama, ini kita yang punya badan, kita harus bisa kasih konsen atau tidak konsen terhadap orang lain. Jadi kita tidak
menerima perlakuan semena-mena dari orang lain, yaitu izin dari kita, apakah kita mau dikomeni, apakah kita mau dilirik, dilihat, disentuh, ataupun mata kita sendiri ini mau dipertunjukkan visualisasi gambar-gambar yang berbau seksual atau tidak. Itu kan agak-agak polusi mata juga gitu kan. Seringkali benar kata Devi, mungkin ada yang dulu pernah diizinkan, kemudian bukan berarti serta-merta kemudian untuk selanjutnya terus-menerus diizinkan. Atau seringkali alasan yang terjadi misalkan sama-sama sedang dalam pengaruh alkohol. Kemudian itu dijadikan alasan, oh saya dalam keadaan mabuk, kemudian dia juga dalam keadaan mabuk. Wah, orang boleh minum, orang boleh mabuk, tapi itu tidak menjadikan itu tiket untuk si pelaku ataupun menjadi korban pelecehan seksual. Sama seperti halnya dengan ketika seseorang bersedia menjadi bawahan di tempat kerja, misalnya kita punya bos, ataupun menjadi teman, punya sahabat, punya pacar, partner hidup. Itu bukan juga serta-merta menjadi konsen atau izin untuk seseorang dapat melakukan pelecehan seksual dalam bentuk apapun. Bercanda-bercandaan yang nggak seharusnya juga nggak harus ada tuh, ya udah nggak usah gitu. So consent is consent, should be stated, should be approved dari kedua belah pihak, dan itu memang harus ditanyakan gitu kalau memang kita punya respect terhadap orang tersebut. Wah Kak, kita udah habis ini semua pertanyaannya. Terima kasih. Mungkin Devi saya memberikan kesimpulan singkat lah mereka yang menonton ini. Jadi ya pelecehan seksual itu berbagai macam jenisnya. Ada yang berupa catcalling atau bahkan yang hingga terparah yaitu pemerkosaan. Dan apa sih yang bisa kita lakukan gitu jika kita mengetahui ada orang yang menjadi korban atau penyintas dari pelecehan seksual? Yang penting listen and don't judge, itu yang terpenting. Dan bagi kita atau siapapun di antara kita yang pernah mengalami pelecehan seksual, tolong jangan menganggap diri kita yang salah, diri kita yang rendah, karena pelecehan seksual itu yang salah adalah pelaku, korban tidak pernah salah. Dan jangan malu, jangan ragu untuk bercerita kepada orang yang dipercaya atau bahkan healing diri untuk ke psikolog, karena nggak ada salahnya kita pergi ke psikolog dan mungkin mikir, ke psikolog nggak ada biaya ini. Sekedar informasi aja di puskesmas-puskesmas di Indonesia, kalau kita mau mencari itu ada psikolog yang harganya tuh murah atau bahkan ada konseling gratis, maybe atau online di Instagram sudah banyak platform-platform psikolog yang membuka konseling online. Jadi jangan takut untuk menghealing diri dan istilahnya siapapun bisa menjadi dan mengalami pelecehan seksual, mau itu wanita, pria, LGBT, kita tidak memandang gender, tidak memandang usia, dan yang terpenting bahwa juga apapun pakaian yang kamu kenakan, itu istilahnya itu adalah hakmu dan tidak menjadi alasan sebagai pelaku untuk melakukan pelecehan terhadapmu. Dan ingat, kalau kita harus tegas ke diri kita sendiri bahwa bilang no is no, yes is yes. Jangan memaksa kehendak kepada orang lain, dan itu berupa hak dari orang lain untuk memutuskan apa yang diinginkan untuk diri dia sendiri, yaitu konsen itu tadi. Kak Rizka, terima kasih banyak atas waktu dan ketersediaannya menjadi narasumber. Iya, betul. Dan oke, sekian dari episode sama-sama. Semoga bermanfaat. Ini bermanfaat bagi kalian maupun siapapun yang menonton ini. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.